Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul The Mummy yang rilis pada tahun 2017. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film, kita melihat sekumpulan pekerja terowongan kereta api bawah tanah yang menemukan sebuah situs makam purba di bawah kota London, Inggris. Seketika hal itu menjadi berita besar dan semua orang akhirnya sadar kalau kota London memang sejak dahulu dibangun di atas makam purba. Makam yang ditemukan itu disinyalir adalah makam para kesatria perang salib yang dahulu pernah menjejah Mesir sebelumnya. Di saat para petugas sedang memeriksa makam, tiba-tiba datang sekelompok orang dengan jas hitam memerintahkan para pekerja untuk pergi karena jalur kereta telah dipindahkan dan saat ini mereka akan mengambil alih makam tersebut. Lalu seseorang menceritakan kejadian di masa lalu. Dahulu kala di Mesir kuno hiduplah seorang putri yang bernama Ahmanet. Dia dibesarkan sebagai pewaris tahta tunggal Firaun. Ahmanet kelak akan menjadi ratu Mesir dan dianggap sebagai dewa bagi rakyatnya. Namun semuanya berubah ketika suatu hari istri Firaun melahirkan anak laki-laki, di mana hal itu berarti impian Ahmanet menjadi ratu akan sirna. Ahmanet yang penuh amarah lalu melakukan sebuah ritual untuk bekerja sama dengan iblis. Ahmanet membuat perjanjian dengan sang dewa kematian yang bernama Set. Saat ritual itu berlangsung, muncul sosok hitam yang memberi Ahmanet sebuah belati dengan batu merah di pegangannya. Setelah menerimanya, seketika tubuh Ahmanet bereaksi, dia berubah menjadi budak iblis dan dengan belati itu Ahmanet membunuh Firaun, istrinya dan sang bayi laki-laki. Lalu Ahmanet lanjutkan tugasnya untuk membangkitkan dewa kematian Set melalui perantara tubuh seorang laki-laki yang dia pilih. Saat Ahmanet akan menusukkan belati ke jantung sang pemuda, Ahmanet ditembaki obat bius dan ditangkap oleh para pendeta kerajaan. Karena dosanya yang telah bersekutu dengan iblis, dia pun dimumikan hidup-hidup, tubuhnya dibawa menjauh dari Mesir dan dikuburkan di sebuah makam keramat. Kembali ke masa kini, di tengah gurun pasir Irak, dua orang tentara Amerika membelot dari tugasnya untuk mencari harta karun. Mereka adalah Nick dan File. Berbekalkan peta harta karun yang sebelumnya dicuri oleh Nick, dia mengajak File menerobos masuk ke sebuah desa yang saat ini sudah dikuasai oleh pemberontak. File awalnya menolak karena dia takut atasan mereka akan mengetahuinya. Karena Nick meyakinkan kalau harta karun yang tersimpan di desa itu pasti sangat menggiurkan. Nick lalu merusak kantung minum File dan dengan terpaksa File pun ikut dengan Nick. Namun ternyata rencana mereka tidak berjalan lancar. Setelah menyelinap ke dalam desa, Nick dan File diserang oleh sekumpulan pemberontak bersenjata yang jumlahnya sangat banyak. Karena telah terpojok, File pun menelepon markas militer Amerika untuk meminta bantuan serangan udara. Beberapa saat kemudian datang drone yang menggempur tempat itu dengan bom udara. Para pemberontak pun terlihat kocar-kacir berhamburan kabur. Terlihat lubang besar akibat ledakan di tengah jalan. Beberapa saat kemudian Nick dan File terjatuh dan terjadi longsor dan ternyata ledakan barusan membuka sebuah makam keramat. Beberapa saat kemudian semua personil militer Amerika datang ke tempat itu. Tidak ketinggalan atasan mereka. Sang atasan langsung memarahi Nick dan File yang bertindak sendirian tanpa arahan. Ternyata sang atasan tahu kebiasaan Nick dan File yang suka mencuri artefak kuno di Timur Tengah untuk dijual ke pasar gelap. Di tengah perdebatan datang seorang wanita yang bernama Jenny. Jenny langsung menggampar Nick. Dia marah karena Nick telah mencuri peta harta karun miliknya. Jenny adalah arkeolog yang sedang meneliti di sana. Jenny lalu terkejut melihat di balik lubang akibat ledakan. Dia langsung paham kalau itu adalah makam Mesir kuno. Namun dia bingung kenapa makam Mesir kuno bisa ada di Irak dan lokasinya sangat jauh dari Mesir. Karena kejadian itu, sang atasan ingin Nick dan File bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka berdua lalu ditugaskan menemani Jenny masuk ke dalam lubang untuk memeriksa isinya. You got 2 hours, then we're moving up.
Mereka bertiga pun turun sambil membawa perlengkapan. Sesampainya di bawah, Jenny melihat tetesan merkuri mengarah ke suatu tempat. Di sini Jenny mengetahui kalau merkuri bagi orang Mesir dipercaya mampu melemahkan kekuatan jahat. Setelah ditelusuri, Jenny menemukan sesuatu. Mereka lalu menyalakan lampu dan masuk semakin dalam. Betapa terkejutnya mereka melihat kolam merkuri yang menandakan kalau ada sesuatu di dalamnya. Di saat Jenny sedang memeriksa tempat itu, Nick dan File justru sibuk mencuri benda-benda berharga yang ada di sana. Lalu atasan mereka memberitahu kalau mereka harus segera pergi dari tempat itu karena ada badai pasir yang akan datang. Nick lalu melihat batu yang tergantung dan terhubung oleh sebuah tali. Tanpa pikir panjang, Nick menembak tali itu hingga putus. Tiba-tiba dari dalam kolam merkuri muncul sarkofagus kuno yang bentuknya mengerikan. Beberapa saat kemudian muncul ribuan laba-laba di sekitar mereka. Laba-laba itu mengikut File yang kesakitan refleks menembak laba-laba di sana. Setelah File kembali tenang, Nick yang sedang memandangi sarkofagus tiba-tiba melihat kilasan bayangan Ahmanet. Dia melihat sosok wanita cantik di tengah padang pasir berjalan ke arahnya. Itu adalah Ahmanet. Sesaat kemudian ia pun kembali sadar. Mereka lalu meminta bantuan helikopter untuk mengangkat sarkofagus itu. Setelah membawa sarkofagus menuju ke sebuah pesawat, dari jauh Nick melihat badai pasir yang semakin mendekat. Mereka semua pun bergegas memasukkan sarkofagus ke dalam pesawat dan langsung lepas landas. Beruntung pesawat bisa menembus badai pasir dengan selamat. Di dalam pesawat, File yang sebelumnya tergigit laba-laba perlahan-lahan terlihat tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba File bangkit melakukan hal aneh. Dia berusaha memutus tali pengikat sarkofagus dan tidak hanya itu, File juga menusuk pimpinannya sendiri. Semua orang pun panik menjauh dari File. File kemudian mendekati Nick dan yang lainnya. Saat dia akan menusuk Nick, Nick langsung menembak File dan File pun tumbang. Di saat yang sama tiba-tiba ribuan burung gagak menyerang pesawat dan membuat pesawat yang mereka kendarai mengalami kerusakan parah. Mereka pun berguling-guling karena zero gravitasi. Dengan susah payah Nick meraih sebuah parasut dan memakaikan parasut itu kepada Jenny, lalu menyelamatkannya. Namun ternyata Nick sendiri tidak memiliki parasut, alhasil dia ikut terjatuh bersama pesawat tersebut. Keesokan harinya di kantor kepolisian, Jenny ditemani petugas kepolisian yang akan memeriksa jasad korban pesawat. Lalu terlihat di kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit. Dia adalah Nick. Ternyata Nick belum mati. Tiba-tiba muncul File di belakangnya. Nick pun kaget melihat File yang tiba-tiba muncul, tapi dengan wujud yang aneh. Beberapa saat kemudian, Jenny pun masuk untuk memeriksa. Dia terkejut melihat Nick yang masih hidup dan File pun tiba-tiba menghilang. Di tempat lain di sekitar puing-puing pesawat, dua orang petugas kepolisian datang untuk memeriksa puing-puing tersebut. Salah satu polisi melihat sebuah sarkofagus dan karena penasaran ia pun membukanya. Lalu tiba-tiba mumi yang ada di dalamnya bangkit dan menciumnya. Polisi yang satunya pun langsung memeriksa tempat itu. Ternyata tubuh temannya sudah kering kerontang. Dia pun kaget tiba-tiba muncul sosok aneh yang menciumnya. Polisi itu pun juga menjadi kering kerontang juga, tersedot oleh mumi Ahmanet dengan menyedot saripati manusia. Tubuh Ahmanet sedikit demi sedikit kembali utuh karena saripati manusia tadi. Ahmanet kemudian membangkitkan kembali dua polisi yang barusan dia bunuh. Mereka pun lalu bergerak layaknya zombie mematuhi perintah Ahmanet. Di tengah kota di dalam sebuah bar, Jenny penasaran bagaimana Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Nick yang tidak tahu apa-apa pun juga bingung, dia tidak bisa menjawab. Di sini Jenny berkata jujur kalau dia ditugaskan atasannya untuk mengincar makam seorang putri Mesir kuno yang namanya dihapus di dalam sejarah dunia. Dia juga mencari sebuah belati dengan permata merah di pegangannya. Belati itu dipercaya mampu membangkitkan sang dewa kematian. Jenny juga mendapat informasi kalau permata di belati itu telah dicopot dan disembunyikan oleh pasukan salib di suatu tempat di London. Dan kebetulan belum lama ini sebuah makam kuno telah ditemukan di bawah kota London. Jenny juga yakin kalau mumi yang mereka temukan adalah mumi Ahmanet, sang putri Mesir yang namanya dihapus dalam sejarah dunia. Jenny melanjutkan kalau Ahmanet juga membunuh keluarganya sendiri dan membuat perjanjian dengan dewa kematian. Jenny yakin kalau sarkofagus yang mereka bawa sebelumnya memiliki kekuatan yang
yang tidak biasa, dan hal itu membuat Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Di tengah perbincangan itu, Nick melihat sosok File yang terus-terus memanggilnya. Nick lalu meninggalkan Jenny untuk menemui File di dalam toilet. Nick melihat penampakan File di dalam kaca. Awalnya dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini, namun File meyakinkan kalau ini adalah nyata. File memberi pesan kepada Nick untuk berhati-hati. File mengaku kalau dia telah dikutuk. File juga menyebut Nick juga ikut dikutuk akibat perbuatan mereka sebelumnya. Buktinya Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat. File berkata kalau Ahmanet memiliki suatu rencana kepada Nick dan mereka tidak bisa lari darinya. Nick yang panik itu pun keluar dari dalam bar. Di sana Nick melihat sesuatu yang aneh. Sesosok makhluk yang menggiring ribuan tikus mengerubuti tubuhnya. Ternyata itu hanyalah bayangan Nick saja. Nick disadarkan oleh Jenny. Nick yang panik menceritakan apa yang dikatakan oleh File tadi. Namun Jenny bingung seakan tidak percaya. Tiba-tiba Nick kembali melihat bayangan aneh, yaitu dia bisa melihat keberadaan dari sarkofagus tersebut. I think I know where it is. Nick lalu mengajak Jenny ke tempat puing-puing pesawat yang terjatuh tadi. Namun Jenny bingung. Nick malah mengajaknya masuk ke dalam sebuah gereja, bukannya memeriksa puing-puing pesawat. Nick pun berkata karena dia merasa sesuatu menuntunnya untuk masuk ke tempat itu. Karena tidak percaya, Jenny pun meninggalkan Nick sendirian. Lalu terlihat dari jauh Nick melihat sesosok wanita mengajaknya untuk masuk. Lalu tiba-tiba Nick begitu saja sudah berada di dalam gereja. Saat akan keluar, Nick diserang sesuatu. Lalu dia dipegangi oleh 4 zombie. Muncullah Ahmanet di atasnya. Ahmanet menyebut kalau dia akan menggunakan tubuh Nick untuk membangkitkan sang dewa kematian. Ahmanet menghancurkan sebuah patung dan mengambil belati dari dalamnya. Saat Ahmanet akan menusuk Nick, dia terhenti karena melihat permata merah di pegangannya telah hilang. Ahmanet pun marah. Di saat yang sama Jenny masuk ke dalam tempat itu dan melihat Nick. Nick lalu menyuruh Jenny untuk segera lari. Ahmanet pun langsung mengejar Jenny. Setelah berhasil melepaskan diri, Nick pun menolong Jenny untuk kabur. Nick mengajak Jenny naik mobil untuk menjauh dari tempat itu. Namun ternyata mereka malah berputar-putar kembali ke gereja. Nick pun kembali mencoba kabur dengan masuk ke hutan. Kali ini mereka diserang oleh beberapa zombie dan membuat mobil yang mereka kendarai jatuh ke dalam jurang. Beruntung mereka berhasil selamat. Namun ternyata Ahmanet juga ada di sana. Nick mencoba menyerang Ahmanet namun sia-sia. Beberapa saat kemudian muncul sekelompok pasukan yang menembaki Ahmanet dengan tali dan mereka membius Ahmanet. Orang-orang itu juga membius Nick hingga Nick pun pingsan. Who are you? Beberapa saat kemudian terlihat Nick dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di sana Nick melihat hal-hal aneh disimpan di ruangan tersebut. Nick ditempatkan di ruang kerja dan ditinggal sendirian. Lalu muncul seorang pria di hadapan Nick. Orang itu bernama Dr. Henry. Dia adalah seorang dokter bedah syaraf dan juga pengacara. Di sana Henry bercerita kalau dia menderita suatu penyakit yang aneh, yaitu penyakit yang bisa memunculkan kepribadian ganda di dalam tubuhnya. Saat sedang bercerita, tubuh Henry bergetar, terlihat wajahnya menghitam. Henry lalu menyuntikkan obat di tangannya dan obat itu berhasil membuat Henry kembali tenang. Selama ini Henry berusaha mencari obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Henry lalu mengajak Dick menuju ke suatu tempat. Di sana terlihat sosok Ahmanet yang diikat dan disuntikan merkuri ke dalam tubuhnya. Hal itu mampu melemahkan kekuatan Ahmanet. Di ruangan itu juga Jenny yang ternyata selama ini adalah anak buah dari Henry. Henry berterima kasih kepada Nick yang telah membangkitkan Ahmanet. Henry mengaku sangat ingin membedah tubuh Ahmanet dan melakukan penelitian. Henry juga berkata kalau saat ini Nick telah dikutuk dan tubuhnya akan menjadi wadah sang dewa kematian Seth. Henry menyebutkan kalau dia bisa saja menyembuhkan Nick. Ahmanet lalu berkata dengan bahasa anehnya bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengubah takdir Nick dan kutukan terhadap Nick tidak bisa dihilangkan. Ahmanet menjelaskan kalau dia akan memberikan kehidupan abadi dan saat itu tiba Nick akan berubah menjadi dewa kematian. Dunia pun akan tunduk kepada Nick. Nick dan Ahmanet akan menguasai dunia. Ahmanet lalu berteriak kepanasan karena merkuri di dalam tubuhnya bereaksi.
Beberapa saat kemudian, Nick dan Jenny berbincang-bincang sambil memandangi Ahmanet. Jenny meminta maaf karena tidak berkata jujur dari awal. Dia tidak mengira kalau Nick akan menjadi seperti ini. Jenny menyebut kalau Nick adalah orang yang baik dan berani mengorbankan nyawa dengan memberinya parasut satu-satunya yang ada di pesawat untuk Jenny. Nick menjawab kalau saat itu dia mengira kalau parasutnya ada 2. Di tempat lain, anak buah Henry yang bertugas di makam bawah tanah akhirnya berhasil menemukan permata merah di salah satu makam. Henry lalu mengajak Nick minum. Di dalam kantor, Nick meminta Henry untuk menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Tidak disangka ternyata Henry berbohong. Dia tidak bisa menghilangkan kutukan di tubuh Nick. Jenny langsung sadar kalau Henry berencana untuk membunuh Nick dan melakukan penelitian pada tubuhnya. Henry akan memasang permata pada belati dan menusuk tubuh Nick. Jika nantinya Dewa Kematian berhasil bangkit, maka Henry akan menggunakan tubuh Nick untuk eksperimen penelitiannya. Nick pun marah mendengar rencana Henry itu. Tiba-tiba Henry merasa kesakitan. Ia pun berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Di tempat lain, Ahmanet memanggil seekor laba-laba kecil untuk masuk ke dalam telinga salah satu petugas. Kembali di dalam kantor, Nick merebut obat milik Henry. Henry pun menyuruh semua orang untuk lari. Namun Nick terlambat, dia masih terkunci di dalam ruangan. Jenny mencari jalan untuk menyelamatkan Nick. Di dalam ruangan, Henry sudah berubah menjadi sosok iblis yang bernama Hyde yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di tempat lain, Ahmanet berhasil mempengaruhi seorang petugas untuk menyelamatkan dirinya dengan cara merusak jaringan listrik sehingga dia bisa mengeluarkan merkuri yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam kantor, Nick bertarung melawan Hyde. Hyde mengajak Nick bekerja sama. Berbeda dengan Henry, Hyde justru ingin mengubah Nick menjadi Dewa Kematian dan mereka berdua bisa menguasai dunia. Lalu tiba-tiba Nick berhasil menusukkan obat ke dada Hyde dan membuat Hyde kesakitan dan akhirnya dia pun berubah kembali menjadi Dr. Henry. Lalu Jenny kemudian bergegas masuk mengajak Nick untuk menghancurkan permata merah karena hanya dengan cara itulah kutukan di tubuh Nick bisa menghilang. Saat Nick sedang berusaha kabur, Ahmanet yang melihatnya, dia langsung marah dan berhasil melepaskan diri. Ahmanet lalu memanggil badai pasir untuk membawa Nick kembali kepadanya. Di luar mereka panik karena mereka diserang oleh badai pasir yang muncul tiba-tiba. Terlihat anak buah Henry menelepon rekannya di bawah tanah untuk berhati-hati karena Ahmanet berhasil kabur dan saat ini sedang menuju ke bawah tanah. Di jalanan, Nick dan Henry mencoba menyelamatkan diri menghindari badai pasir yang sangat dahsyat. Saat sedang menghindari badai pasir, Nick melihat sosok Violet yang memberitahu di mana batu permata merah itu berada. Nick lalu mengikutinya. File membawa Nick ke dalam terowongan bawah tanah. Namun ternyata Ahmanet juga lebih dahulu sampai di sana. Ahmanet membangkitkan jasad para kesatria dan zombie itu menyerang semua orang yang ada di sana. Lalu terlihat Jenny diserang satu zombie dan Nick pun bergegas menyelamatkan Jenny. Saat mulai terdesak, Nick dan Jenny masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam makam, Ahmanet berhasil mendapatkan batu permata merah dan memasangkannya kembali ke gagang belatinya. Nick dan Jenny yang sedang mencari jalan keluar diserang zombie hingga masuk ke gorong-gorong. Lalu terlihat Jenny diseret masuk ke dalam air oleh Ahmanet. Nick mencoba untuk mengejarnya namun sia-sia. Dia tidak menemukan Jenny. Saat kembali mencoba mencari lagi, dia melihat tubuh Jenny yang tak sadarkan diri. Sambil menghindari serangan zombie, Nick membawa tubuh Jenny kembali ke permukaan. Sesampainya di atas, para zombie malah menangkap Nick dan membawanya menuju ke hadapan Ahmanet. Di sana Nick melihat kalau Jenny sudah tewas. Semua zombie yang ada di sana kemudian menghilang. Sambil memegang belati, Ahmanet meminta Nick untuk mendekat. Saat mulai mendekat, Nick mencoba menyerang Ahmanet namun sia-sia. Nick lalu merasa sedih karena melihat jasad Jenny yang tergeletak di sana. Ahmanet lalu kembali menyerang Nick. Ahmanet yang marah lalu mematahkan kaki Nick. Ahmanet lalu melempar Nick. Pada saat itulah Nick berhasil mencuri belati dari tangan Ahmanet. Nick pun menggetok permata belati
belati hingga retak. Melihat hal itu, Ahmanet menghentikan aksi Nick dan berkata kalau Nick akan mati jika batu itu hancur dan Nick akan kehilangan kesempatan menjadi seorang dewa. Nick lalu memandangi Jenny dari jauh. Dia terdiam seakan memikirkan sesuatu. Ia lalu menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri dan seketika terjadi reaksi di tubuh Nick. Nick pun pingsan. Lalu beberapa saat kemudian Nick kembali bangun dan berubah menjadi dewa kematian. Nick menjatuhkan belati dan menghancurkannya. Nick berjalan mendekati Ahmanet. Saat Nick melihat jasad Jenny, dia kembali sadar. Namun Ahmanet mencoba mengalihkan perhatian Nick. Namun ternyata Nick masih bisa mengingat semua yang terjadi. Nick pun menyerang Ahmanet. Nick mencium Ahmanet dan menyedot saripati tubuhnya hingga kering. Ahmanet pun tewas dan kembali menjadi mumi. Nick bergerak mendekati Jenny yang sudah tidak bernyawa. Nick pun memeluk Jenny. Tiba-tiba tubuh Nick bergerak dengan aneh. Dia berteriak meminta Jenny untuk kembali bangun. Secara ajaib Jenny pun hidup kembali. Jenny yang sedang kebingungan melihat tubuh Ahmanet yang kini telah kembali menjadi mumi. Jenny melihat Nick dari kejauhan. Saat akan mendekatinya, Nick melarang Jenny untuk mendekatinya. Nick menyambut kalau dia sekarang bukan manusia lagi. Nick tidak ingin menyakiti Jenny. Saat Henry datang ke tempat itu, Nick pun langsung menghilang dari hadapan Jenny. Di dalam markasnya, Henry kembali menyegel tubuh Ahmanet di dalam Merkuri. Sementara itu, jauh di Timur Tengah, Nick menghidupkan kembali sahabatnya Phil dan mengajaknya untuk menjelajahi Mesir mencari jawaban atas apa yang terjadi dengan dirinya. Di London, Henry berkata kalau mungkin saja Nick saat ini sudah menjadi dewa kematian. Dia bisa menjadi sekutu baginya untuk melawan monster yang sebentar lagi akan bangkit dan membawa kiamat di bumi ini. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film The Mummy yang rilis pada tahun 2017. Semoga kalian suka dan dukung konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!